Lelang barang sitaan milik pejabat korup selalu berhasil menarik perhatian publik. Setiap kali daftar barang rampasan diumumkan, mulai dari mobil mewah, rumah megah, hingga koleksi barang berharga, masyarakat kembali disuguhi pemandangan betapa besar kekayaan yang sempat dinikmati para pelaku korupsi. Namun, di balik rasa puas melihat harta itu dirampas, muncul pertanyaan yang terus berulang. Sebenarnya, apa tujuan akhir dari lelang ini? Dalam banyak kasus, lelang dianggap sebagai cara negara mengonversi harta hasil kejahatan menjadi pemasukan yang dapat menutup sebagian kerugian negara. Proses ini dipandang sebagai bentuk pemulihan, mekanisme untuk memastikan bahwa barang-barang yang diperoleh secara tidak sah tidak lagi memberikan manfaat kepada pelakunya. Logikanya, apa yang diambil dari negara harus kembali ke negara, meskipun bentuk dan nilainya tidak selalu sama. Namun masyarakat sering meragukan efektivitas praktik tersebut. Tidak sedikit cerita yang beredar tentang mobil sport yang laku jauh di bawah harga pasar, atau rumah megah yang akhirnya dijual murah karena kondisi yang menurun selama bertahun-tahun proses hukum. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa lelang barang sitaan justru tidak memberikan dampak berarti bagi pemulihan kerugian negara. Kondisi ini diperparah oleh persepsi bahwa proses lelang tidak selalu transparan dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Minimnya informasi, kurangnya promosi, hingga terbatasnya jumlah peserta lelang membuat harga barang cenderung jatuh di tangan segelintir pihak. Jika demikian, wajar bila publik mempertanyakan apakah mekanisme ini benar-benar menjadi instrumen pemulihan atau sekedar ritual yang harus dijalankan demi memenuhi prosedur hukum. Dengan berbagai persoalan tersebut, penting untuk menelaah kembali bagaimana lelang barang sitaan sebenarnya bekerja dan sejauh mana proses ini mampu berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Apakah lelang ini memang memberi manfaat nyata bagi keuangan negara atau justru menjadi formalitas yang tidak mampu menjawab keraguan publik? Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk untuk mengurai kontroversi yang selama ini membayanginya. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Yang pertama, latar belakang. Ketika harta jadi bukti kejahatan. Dalam setiap kasus korupsi, aset yang diduga berasal dari tindak pidana menjadi salah satu komponen penting dalam proses hukum. Negara memiliki kewenangan untuk menyita harta tersebut sebagai barang bukti, baik berupa uang, kendaraan, rumah, maupun barang mewah lainnya. Langkah ini bukan hanya untuk mengamankan barang, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat lagi menikmati hasil perbuatannya. Proses penyitaan sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penyidik harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan berdasar hukum. Setelah penyitaan dilakukan, barang tersebut tetap disimpan oleh negara hingga persidangan selesai. Baru setelah terdakwa dinyatakan bersalah, melalui putusan inkrah, aset tersebut dapat secara resmi dirampas untuk negara. Perampasan ini kemudian membuka jalan bagi proses pelelangan. Tujuan utamanya adalah mengubah barang-barang hasil kejahatan tersebut menjadi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menutup sebagian kerugian akibat korupsi. Dengan kata lain, lelang menjadi langkah konkret untuk mengembalikan apa yang telah dirampas dari masyarakat dalam bentuk yang lebih bermanfaat dan terukur. Meskipun secara teori proses ini tampak lurus dan rapi, praktiknya sering menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak jarang muncul keraguan tentang apakah seluruh tahapan dilakukan dengan transparan, mulai dari penilaian harga barang, proses penyimpanan, hingga penentuan waktu lelang. Publik pun bertanya-tanya, apakah mekanisme tersebut benar-benar dirancang untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Di balik keraguan ini, muncul pula sejumlah persoalan teknis yang turut mempersulit upaya negara dalam mengelola aset sitaan, mulai dari kondisi barang yang semakin menurun selama proses hukum, hingga potensi nilai jual yang turun drastis saat dilelang.
Semua ini membentuk efektivitas lelang sebagai instrumen pemulihan keadilan, kembali menjadi bahan perdebatan. Problem transparansi, harga murah, informasi minim. Salah satu kritik terbesar terhadap lelang barang sitaan adalah dugaan bahwa banyak barang mewah dilepas dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Cerita tentang mobil sport bernilai ratusan juta yang terjual hanya setengah harga, atau koleksi barang mewah yang dihargai jauh di bawah standar, sudah sering terdengar di tengah masyarakat. Kisah-kisah ini memunculkan kesan bahwa proses lelang tidak memberikan nilai maksimal bagi negara. Kondisi tersebut diperparah oleh persepsi bahwa peserta lelang cenderung itu-itu saja. Dengan jumlah peserta yang terbatas, peluang terjadinya persaingan harga yang sehat menjadi semakin kecil. Minimnya partisipasi ini sering dikaitkan dengan kurangnya informasi mengenai jadwal dan detail barang yang dilelang, sehingga hanya pihak tertentu yang mengetahui dan aktif mengikuti prosesnya. Informasi yang tidak tersebar secara luas ini membuka peluang munculnya berbagai kecurigaan, mulai dari permainan harga hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Ketika akses terhadap informasi tidak merata, publik mulai mempertanyakan apakah mekanisme lelang benar-benar terbuka untuk umum atau hanya menjadi ruang eksklusif bagi kelompok tertentu. Meski Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyediakan sistem lelang online untuk memperluas akses, persepsi mengenai kurangnya transparansi tetap melekat. Banyak orang menilai bahwa prosesnya masih belum sepenuhnya mudah diakses, baik dari segi informasi, mekanisme pendaftaran, maupun pemahaman prosedur. Hal inilah yang membuat isu transparansi terus menjadi sorotan utama dalam setiap pelaksanaan lelang barang sitaan. Efektivitas pemulihan kerugian negara. Pertanyaan besar yang sering muncul dalam pembahasan lelang barang sitaan adalah apakah mekanisme ini benar-benar mampu memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Harapannya tentu sederhana, barang yang disita dari pelaku dapat dijual kembali dan hasilnya masuk ke kas negara. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, nilai barang yang dilelang justru jauh lebih rendah dibandingkan jumlah uang yang dikorupsi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi barang yang menurun selama proses hukum berlangsung. Aset yang sudah disita sering harus menunggu bertahun-tahun sebelum kasus mencapai putusan inkrah. Sehingga wajar jika nilai ekonominya merosot drastis ketika akhirnya dilelang. Selain penurunan kondisi, negara juga harus menanggung biaya penyimpanan yang tidak sedikit. Kendaraan harus dirawat, properti harus dijaga, dan barang-barang tertentu harus disimpan dengan standar tertentu agar tidak rusak. Biaya tambahan ini pada akhirnya menggerus potensi penerimaan dari hasil lelang, sehingga pemulihan kerugian menjadi tidak maksimal. Perubahan harga pasar juga mempengaruhi efektivitas pemulihan. Barang yang dulunya bernilai tinggi bisa jadi tidak lagi relevan atau diminati ketika dilelang beberapa tahun kemudian. Pada saat yang sama, tidak semua aset yang disita memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah uang yang telah dikorupsi. Sehingga dari awal sudah ada kesenjangan besar antara kerugian negara dan potensi pemulihan. Akibat dari beberapa faktor tersebut, hasil lelang umumnya hanya menutup sebagian kecil dari total kerugian negara. Sisanya sangat sulit dikejar, terutama jika uang hasil korupsi sudah habis digunakan, dialihkan, atau tidak dapat dilacak lagi. Kondisi inilah yang membuat efektivitas lelang sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sering dipertanyakan. Masalah teknis, penyimpanan hingga kerusakan barang. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan barang sitaan adalah lamanya proses hukum yang harus dilalui sebelum aset tersebut bisa dilelang. Selama menunggu putusan inkrah, barang-barang itu disimpan oleh negara dalam jangka waktu yang tidak menentu. Situasi ini sering menjadi akar berbagai masalah teknis yang pada akhirnya menurunkan nilai jual aset. Kerusakan fisik merupakan persoalan yang paling sering ditemui. Mobil yang tidak pernah dipanaskan, rumah yang dibiarkan kosong, atau barang elektronik yang tidak dirawat dapat mengalami degradasi kualitas. Bahkan, barang yang awalnya dalam kondisi sangat baik bisa berubah menjadi aset yang memerlukan perbaikan besar, sehingga tidak lagi menarik minat pembeli.
Selain kerusakan, penurunan nilai jual juga menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Barang-barang seperti kendaraan mewah atau gadget memiliki depresiasi yang tinggi. Ketika penyimpanan memakan waktu bertahun-tahun, nilai ekonominya bisa merosot drastis. Akibatnya, meskipun barang tersebut tergolong berharga saat disita, harga lelangnya jauh dari ekspektasi awal. Tidak hanya itu, negara juga harus menanggung biaya penyimpanan dan perawatan selama aset berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Biaya ini mencakup keamanan, pemeliharaan fisik, hingga perbaikan kecil. Jika barang yang disita bernilai besar, maka biaya yang dikeluarkan negara pun ikut membengkak dan tidak selalu sebanding dengan pemasukan yang akan diperoleh saat lelang dilakukan. Ironisnya, seluruh beban biaya ini justru dikeluarkan negara untuk menjaga aset yang pada dasarnya diperoleh dari tindakan melawan hukum. Ketika hasil lelang tidak sebanding atau bahkan jauh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, publik semakin mempertanyakan efektivitas mekanisme penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan tersebut. Resiko moral dan persepsi publik. Lelang aset koruptor tidak hanya menimbulkan perdebatan dari sisi teknis dan hukum, tetapi juga memunculkan dilema moral di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian orang merasa puas melihat harta yang diperoleh secara tidak sah akhirnya dirampas oleh negara. Pemandangan mobil mewah dan barang berharga milik koruptor dilelang dianggap sebagai bentuk simbolis bahwa kejahatan tidak selalu memberikan keuntungan jangka panjang. Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai proses ini justru terkesan memberi jalan keluar elegan bagi para pelaku korupsi. Mereka mungkin telah menikmati hasil korupsi selama bertahun-tahun sebelum tertangkap. Sementara pada akhirnya aset mereka hanya dijual dengan harga murah ketika dilelang. Dana yang masuk ke kas negara pun seringkali tidak sebanding dengan nilai kerugian publik yang jauh lebih besar. Persepsi semacam ini menguat karena adanya kesenjangan antara kerusakan yang ditimbulkan korupsi dan hasil yang dapat dipulihkan melalui lelang. Ketika jumlah yang didapat negara hanya sebagian kecil dari uang yang dikorupsi, masyarakat tentu merasa bahwa pelaku tidak benar-benar membayar sepenuhnya atas perbuatannya. Situasi ini memunculkan kesan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Pada akhirnya, muncul pertanyaan kritis, apakah lelang aset benar-benar efektif sebagai bentuk hukum dan pemulihan, ataukah hanya menjadi prosedur minimal yang harus dijalankan agar sistem tampak bekerja? Pertanyaan inilah yang terus menggantung dalam benak publik, yang menjadi salah satu aspek paling sensitif dalam diskusi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemulihan atau sekedar formalitas. Jika ditanya apakah lelang barang sitaan penjabat korup benar-benar menjadi solusi untuk memulihkan kerugian negara, jawabannya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Secara konsep, lelang memang memberikan manfaat dengan mengubah aset hasil kejahatan menjadi penerimaan negara. Namun, manfaat tersebut seringkali terbatas dan tidak mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang menyertai praktik korupsi. Lelang tidak cukup efektif untuk mengendalikan total kerugian negara. Nilai barang sitaan yang terdepresiasi ditambah lamanya proses hukum membuat hasil lelang seringkali jauh dari jumlah uang yang dikorupsi. Selain itu, mekanisme ini belum mampu memberikan efek jera yang kuat. Pelaku korupsi masih bisa menikmati hasil perbuatannya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya sebagian kecil asetnya dijual kembali untuk negara. Persoalan ini membuat aktivitas lelang dipertanyakan adalah isu transparansi. Ketika informasi mengenai barang, jadwal, dan mekanisme lelang dianggap minim, masyarakat sulit melihat proses ini sebagai sesuatu yang benar-benar terbuka dan bebas dari kecurigaan. Keterbatasan akses ini akhirnya menimbulkan persepsi negatif yang mencoreng tujuan awal lelang itu sendiri. Selama nilai lelang tetap rendah, proses hukum berjalan terlalu panjang, dan informasi publik tidak disampaikan dengan optimal, keraguan akan terus muncul. Banyak yang kemudian bertanya, apakah lelang benar-benar dijalankan untuk memulihkan kerugian negara, ataukah hanya menjadi formalitas hukum agar sistem terlihat bekerja? Pertanyaan inilah yang terus membayangi praktik lelang aset hasil tindakan pidana korupsi hingga saat ini. Ke depan, apa yang bisa diperbaiki?
Agar lelang barang sitaan benar-benar efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, sejumlah perbaikan perlu dilakukan. Salah satu yang paling mendesak adalah peningkatan transparansi. Publik harus dapat mengakses informasi mengenai harga dasar, metode penilaian, hingga siapa saja peserta yang terlibat. Dengan demikian, proses lelang dapat berlangsung lebih terbuka dan mengurangi potensi permainan harga atau penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, negara perlu membangun sistem pelacakan aset yang memungkinkan masyarakat memantau perjalanan barang sitaan sejak awal penyitaan hingga hari pelaksanaan lelang. Ditambah dengan percepatan proses hukum, barang dapat dilelang sebelum mengalami kerusakan atau penurunan nilai yang signifikan. Pelelangan pun harus dilakukan secara inklusif, dengan promosi yang memadai agar partisipasi masyarakat lebih luas dan persaingan harga lebih sehat. Upaya lain yang tak kalah penting adalah optimalisasi pemanfaatan aset sebelum akhirnya dilelang. Barang-barang tertentu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan negara sehingga tidak dibiarkan terbengkalai dan menambah biaya perawatan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, lelang barang sitaan dapat bergerak dari sekedar formalitas menjadi mekanisme yang benar-benar berfungsi untuk memulihkan keuangan negara serta menegakkan keadilan secara lebih nyata.